Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, salam sehat, salam setrum buat kita semua. Video kali ini kita akan belajar semua hal tentang sekring atau yang biasa dipasang di belakang KWH meter rumah kita atau bahkan di sampingnya. Di rumah kita atau di setiap rumah pasti ada yang namanya sekring atau box sekring. Nah, box sekring sendiri teman-teman bisa dicek di rumahnya apakah masih berwarna hitam atau sudah menggunakan warna putih. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang box sekring. Oke, box sekring sendiri lazimnya atau umumnya digunakan di rumah, di instalasi rumah tangga setelah KWH meter atau yang dari PLN sebelum masuk ke instalasi rumah. Gunanya sebagai apa? Untuk box sekring sendiri gunanya adalah untuk meletakkan sekring atau pengaman yang bertujuan untuk mengamankan instalasi yang ada di rumah kita. Jadi ketika ada terjadi konsleting atau mungkin beban lebih, tidak langsung putus di KWH meter, tapi putus terlebih dahulu di sekringnya. Tapi tergantung juga dengan besar kecilnya daya yang kita gunakan di rumah. Sebelum kita bahas pun sekring, ada baiknya kita bahas dulu tentang sekring. Ya. Yang ada di masyarakat, yang umum di masyarakat ada beberapa tipe sekring. Untuk yang box hitam, box sekring warna hitam digunakan dua tipe atau dua jenis. Yang pertama ada sekring batu atau sekring keramik seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Sekring keramik, kemudian ada selongsongnya. Nanti kita pasang di sini. Kemudian yang kedua ada sekring otomatis. Sekring otomatis ini bedanya dengan yang keramik, dia ada tombol warna hitam. Kemudian ada tombol reset warna merah. Jadi ketika ada trip atau terjadi konsleting, tombol hitam yang awalnya kita tekan, dia otomatis akan lepas. Sedangkan yang di sekring batu atau yang di sekring keramik, ketika ada trip, dia tidak ada tombolnya. Tapi keramiknya akan langsung putus atau batunya akan putus. Jadi dia tidak bisa dipasang lagi atau dipakai lagi. Kita harus beli yang baru sesuai dengan ukuran daya yang ada di rumah kita. Nah, harganya untuk kedua sekring ini memang agak jauh. Yang ini lebih murah ya, karena ini batangan seperti ini. Kita tidak perlu beli selongsongnya, kita hanya butuh keramiknya. Kemudian ini mungkin sekitar tidak sampai 10.000. Sedangkan untuk yang otomatis dia agak lebih mahal, tergantung merek juga. Mungkin bisa 30 sampai 50.000. Tapi secara penggunaan sama, dia fungsinya untuk mengamankan. Yang membedakan hanya kalau ini putus kita harus beli baru, kalau ini trip dia bisa kita tekan lagi. Yang kedua adalah sekring dalam bentuk MCB seperti ini. Ini dipasang di box sekring warna putih. Kalau di box sekring warna putih, cara kerjanya atau MCB ini sama dengan yang ada di KWH meter atau meteran listrik. Namun biasanya untuk pengamannya atau sebagai sekringnya dia dipasang dengan ukuran yang lebih kecil dari yang ada di KWH meter. Jadi kalau terjadi beban lebih, maka yang trip adalah yang sekring dulu. Nanti pun ada pembagian grupnya atau grup instalasinya. Jadi tidak selalu sama dengan yang ada di KWH meter. Cara kerjanya sama dengan yang dua ini. Nah, selanjutnya mengenai kabel kawat yang nanti kita pasang di kedua box sekring ini. Yang pertama ada, ini saya pakai yang kabel atau kawat ukuran 1,5, jadi agak besar ya. Yang tipe pejal atau tunggal atau kawat yang untuk fasa kita pasang warna hitam, kemudian untuk netral kita pasang warna biru. Akhir adalah grounding, stop kontak kita pasang warna kuning. Selanjutnya kita bahas atau kita buka mengenai box sekring.
Yang pertama, box sekring warna hitam. Box sekring ini lazimnya atau umumnya digunakan di rumah-rumah lama ya, rumah-rumah jadul atau rumah-rumah orang tua kita atau bahkan kakek nenek kita. Jadi masih kita jumpai sekring yang atau box sekring yang berwarna hitam seperti ini. Jika dibuka dalamnya seperti ini. Ada beberapa baut ini untuk nanti untuk meletakkan kabel-kabel ini. Setelah ini kita pasang. Kemudian ada saklarnya. Jadi ada tuas di sini yang untuk menyalakan dan mematikan dua ini. Jadi kita bisa mematikan suatu rangkaian instalasi rumah menggunakan tuas ini. Jadi teman-teman kalau penasaran ini kalau ada warna hitam ini saklar teman. Ini saklar. Jadi kalau ini lurus jadi dia nyala. Kalau dia tidur dia berarti nanti ini dengan ini tidak terhubung. Kemudian untuk yang lingkaran ini nanti tempatnya untuk sekring, baik itu yang otomatis maupun yang sekring batu. Kemudian untuk box sekring yang warna putih seperti ini. Kalau kita buka, kita tinggal lepas saja yang ini. Seperti ini. Dalamnya polos ya, tidak ada apa-apa, hanya ada baut dua ini. Di tengah-tengahnya ada penghubungnya. Karena memang nanti ini dipasang seperti ini. Bisa satu, bisa dua, tergantung dari banyaknya grup atau instalasi yang kita pasang di rumah. Jadi bisa satu, bisa dua, tergantung banyaknya jalur atau grup yang kita gunakan di rumah. Nanti kita pasang dengan kabelnya, ya. Sama halnya dengan yang box putih, box hitam pun juga bisa ada beberapa tipe, ada yang isi satu, ada yang isi dua sekring, atau bahkan ada yang lebih dari tiga sekring. Nah, itu tadi untuk box sekringnya. Selanjutnya kita coba pasang kedua box sekring ini dengan kabel atau kawat yang sudah kita siapkan. Langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, setelah kita buka, jadi inilah kurang lebih tampilan dari box sekring. Setelah kita buka, kita beri kawat atau kita beri kabel box hitam maupun box putih, ya kurang lebih seperti ini. Mari kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama ada box hitam, ya. Box hitam seperti ini, ya pemasangannya. Jadi ada beberapa baut, ya, ada beberapa mur baut yang kita pasang dengan kabel, ya, sesuai dengan tadi bahwa fasa adalah hitam, netral adalah biru, kemudian ground adalah kuning. Nah, untuk yang di box sekringnya, box hitamnya, di sini ada tuas. Tuas ini menghubungkan antara sisi bawah dengan sisi atas, termasuk yang sebelah sini. Jadi ini dengan ini dia dihubungkan dengan tuas ini. Ketika kita putar seperti ini, maka ini dengan ini dia akan terputus. Kemudian di sisi sebelah kanannya ini adalah tempat untuk grounding. Kita beri kabel warna kuning. Sedangkan yang di tengah ini adalah tempat untuk netral. Sedangkan yang hitam atau yang fasa kita beri atau kita pasang di saklar tuas ini. Nanti kita pasang dengan sekring. Ya, seperti ini. Jadi sekring di sini untuk menghubungkan fasa, dimana untuk mengamankan fasa jika ada konsleting, maka sekring ini yang pertama kali terputus. Sekring ini pun juga tergantung dari beban atau daya yang kita gunakan di rumah. Jadi dia bisa kita matikan menggunakan saklar ini, ya. Kemudian terhubung ke sini, masuk ke dalam sekring dan langsung ke instalasi. Kemudian yang berikutnya adalah box putih.
box putih setelah kita rangkai seperti ini. Nah, kalau tadi box kita menggunakan sekring batu, untuk yang box putih atau box sekring putih menggunakan MCB. Sama halnya dengan sekring, untuk ukurannya juga tergantung dari rangkaian yang ada di rumah kita, kemudian gaya dan beban yang kita gunakan. Nah, yang membedakan adalah di sini tidak diberikan tempat-tempat murbaut untuk memasang kawat atau kabel. Jadi hanya diberikan satu saja. Jadi yang pertama-tama sama ya, fasa hitam, netral biru, kemudian kuningnya grounding. Untuk yang fasa langsung saja dimasukkan ke MCB-nya. Fasa input, kemudian fasa output. Kemudian untuk yang netral, ya, ini bervariasi ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman instalator yang ini dimasukkan ke dalam baut ini karena memang ada yang memang tidak dipasangi ground di rumah ya. Tapi kalau groundnya dipasang dari PLN, biasanya teman-teman instalator atau tukang listrik biasanya langsung disambung atau di ekor babi kemudian diisolasi, sedangkan groundnya masuk ke dalam baut ini yang disediakan ini. Tapi hati-hati teman-teman, ini dia hanya bertumpu pada satu baut ini ya, jadi kalau kita terlalu keras membautnya bisa jadi patah. Nah, ini yang membedakan antara box putih dengan box hitam. Kalau box putih lebih ringkas ya, jadi tidak terlalu banyak komponen, hanya kotak begitu, kita pasang MCB kemudian kita rakit. Kemudian yang box hitam ya, box hitamnya ada saklarnya, kemudian ada sekringnya, jadi agak lebih ribet dan lebih susah, terutama kalau kita menggunakan kabel yang tebal atau yang 1,5 atau bahkan yang 2,5 mili. Jadi untuk memasangnya repot sekali, bukan repot ya, butuh tenaga yang lebih berat, lebih besar. Nah, ini adalah cara pemasangan dari dua box sekring, baik itu yang warna hitam maupun yang warna putih, dengan kelebihannya masing-masing. Untuk box hitam memang lebih banyak digunakan di rumah-rumah lama karena ada tuas saklarnya, masih menggunakan sekring batu atau mungkin pakai saklar yang sekring otomatis ya. Kemudian untuk yang box putih dia lebih ringkas ya, tidak terlalu banyak komponen ya, dan dia sudah menggunakan MCB atau sekring dalam bentuk MCB tapi tidak ada saklarnya. Oke teman-teman, itu tadi tentang sekring, juga box sekring, serta cara memasang pengawatan atau kabel pada box sekring, baik itu box sekring warna hitam maupun box sekring yang warna putih. Teman-teman bisa dicek sendiri di rumah apakah masih menggunakan box sekring yang warna hitam atau sudah menggunakan yang warna putih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam setrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.